Kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sekalipun dari tempat kita masing-masing, kita boleh melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan nanti. Urapan yang sama, kasih karunia yang sama, bahkan berkat Tuhan yang sama, boleh kita alami. Bahkan kita yang hadir pada saat pagi hari ini, Jemaat Borang Liga Mas, doa kita bersama, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang berputus pengharapan Tuhan berikan penghiburan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Terpujilah namamu Bapa. Kami masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini, menghampiri tata kekudusan-Mu. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak menerima hormat dan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Kau sungguh tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Imanku dalam terselami kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia, mulia dan berkuasa. Kami kagum, kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan-Mu Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia hanya Tuhan yang kita kagumi, tidak ada pribadi yang lain. Mari penyembahan-Mu pagi hari ini fokus kepada Tuhan. Menyambutkan ajaib untuk dimengerti, lebih dari segala yang ada, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau.
pujilah namamu, pujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami dan gak punya Allah seperti-Mu. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari muliakan namanya yang ajaib. Dia Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan sampai hari ini. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kami kagumkan Engkau Bapa. Kau Bapa yang baik. Tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya, kamilah umat tebusan-Mu Tuhan. Kami berharga di hadapan-Mu. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak ditinggikan. Kau saja yang layak diagungkan. Kau pribadi yang kudus. Kau pribadi yang agung. Yang layak terima hormat. Haleluya. Malam ini, pada pagi hari ini Bapa, di hari perhentian, di hari yang Tuhan berkati ini, biarlah setiap kami berkata Engkau Tuhan yang baik. Biarlah setiap kami berkata Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Tidak satu pun pribadi lepas pribadi dari jemaat-Mu Bonang Liga Mas Engkau lewatkan begitu saja. Tapi biarlah Engkau melawat kami. Tuhan yang saat ini suam-suam kuku dalam mengiring Tuhan jamaah, berikan gairah oleh Roh Kudus. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bersemangat mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi kami berkata terlalu baik, terlalu ajaib, terlalu mulia, terlalu kudus Kau Tuhan bagi kami. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Jamalah kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang sedang dalam kesulitan ada jalan keluar. Hiburkan yang berduka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Biar pujian ini boleh menjadi rema, boleh menjadi pernyataan iman kita pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya, bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Mari kita bertepuk tangan kepada Tuhan pagi hari ini, amin. Tanda kita setuju dengan pernyataan iman kita bahwa akan berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, amin. Setiap hari, amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, sukacitaku kan menarik, amin. Dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya. Puji bagi Dia Sang Raja, nyanyi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasihnya selamanya bagi kita. Mari terus kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita Tuhan menarik. Ada kuasa Tuhan yang terima. Sorak berpuji, naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sorak-sorai, dengan sukacita Tuhan menarik. Yes, dengan sorak-sorai memuji,
Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, yang menari, haleluya, sorak-sorai puji, amin. Naikkan pujian, haleluya, menyanyi bagi Dia Sang Raja, menyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan dengan sukacita, amin, haleluya. Yes. Rawat rumah tangga Tuhan, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan dengan sukacita, yang menyanyi dengan sorak-sorai puji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikan sorak-sorai sama Tuhan kita, haleluya, amin, haleluya. Dengan sukacita kita terus memuji Tuhan, amin. Jangan pandang masalahmu, jangan pandang situasimu, tapi pandanglah Tuhanmu yang ajaib, amin. Bapak-Ibu Saudara, kita percaya masalah akan semakin kecil, Tuhan kita semakin besar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari terus kita siapkan hati kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Andre Lopati. Mari Bapak-Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkanlah jiwamu hanya kepada Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, mari berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah pemilik hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Engkaulah pribadi yang kami kagumi ya Tuhan. Engkau pribadi yang sudah mengasihi kami. Kasih yang sempurna Tuhan sudah Engkau berikan bagi kami. Engkau mati di kayu salib menebus kami. Bahkan bukan hanya itu aja, Engkau bangkit kembali dan kembali ke surga menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau mengutus Roh-Mu bagi kami, menyertai kami sampai hari ini. Engkau yang berkata, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan Engkau, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Tanganku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang tetap. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa yang tetap.
ya Tuhan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Berikan aku layakkanku dapat memanggil-Mu Bapa. Bapa, Kau beri aku cinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang dekat. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada, Kau selalu ada. Sekali lagi katakan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang dekat. Berkatilah kami Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Saya serahkan buat Bapak Pendeta Andre Lopati. Kita mendengarkan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Engkau sudah curahkan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bahkan di sepanjang malam Tuhan kami telah lewati, dan kami sudah melihat dan menyaksikan betapa Engkau baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan adalah bagian kami pada saat ini untuk menaikkan pujian dan doa kami dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semuanya yang hadir, baik jemaat yang ada di Bonang maupun di Liga Mas. Tuhan, curahkan berkat-Mu ya Tuhan yang berlimpah, jasmani dan rohani. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah ibadah kami pada saat ini ya Tuhan boleh berlangsung baik, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kabar baik pada pagi hari. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus,
karena pada pagi hari ini, saat ini kita masih boleh jumpa satu dengan yang lain melalui ibadah virtual, semuanya dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih kepada Ibu Gembala, dan juga pada Ibu Devi, dan juga kepada host. Terima kasih, dan juga untuk pemusik, Ibu Ani Derawani. Terima kasih atas penyertaannya untuk musiknya selama ini. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema kita pada pagi hari ini, saudara, firman Tuhan adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, saudara, ayat pengantar kita pada pagi hari ini, saudara, ada terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 23. Nah, saudara, kita yang bawa Alkitab boleh silakan dibaca, nanti saya akan baca bersama saya akan bacakan, saudara akan menyimak ayat pengantar kita Amsal pasal 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Luar biasa, saudara. Jadi sekali lagi saya bacakan bahwa karena perintah itu adalah pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan untuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Nah, saudara, kita akan lihat selanjutnya, saudara, di dalam ayat materi bahasan kita nanti, itu di dalam Lukas pasal 5, saudara, kita akan melihat di situ bahwa di mana Yesus memberikan pengarahan kepada murid-muridnya, ya, kepada Petrus dan kawan-kawan, di mana Yesus memberikan di situ pengarahan, itu perintah, ajaran, dan teguran, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi tema kita dengan kata lain adalah jangan membenarkan kebiasaan, ya, beranilah membiasakan hidup dalam kebenaran. Karena kalau kita lihat nanti di dalam pembacaan kita, ada yang kebiasaan yang dilakukan oleh Petrus yang sudah lama dilakukan. Nah, Yesus datang untuk mau merubah pola yang lama itu, ya. Dan kita akan melihat, saudara, ayat materinya. Mari kita baca. Kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya. Agak panjang kita baca karena ini adalah khotbah ekspositori, jadi saya akan bacakan semuanya, saudara. Baik, Injil Lukas pasal 5. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, yaitu perahunya Petrus, ya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka
mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Selanjutnya, sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita amati firman ini, saudara, kita melihat bagaimana argumentasi Petrus di hadapan Yesus, karena dia katakan sudah lama mereka melakukan mencari menjala ikan di pesisir pantai Genesaret. Ya. Lalu datang Yesus memerintahkan untuk pergi ke tengah. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat di sini dialog yang menarik sekali, saudara, kalau kita amati. Ya. Di dalam ayatnya yang kelima, ya, di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa jangan membenarkan kebiasaan, ya, beranilah membiasakan hidup di dalam kebenaran. Nah, kita lihat di sini, saudara, ayatnya menarik, ya, ayatnya yang kelima. Di sini kita saudara amatin. Simon menjawab. Jadi ketika Yesus menyuruh pergi ke tempat yang dalam lagi, ya. Karena selama ini mereka mencari ikan, menjala ikan hanya di sepanjang pesisir saja. Ya. Lalu Yesus menyuruh mereka pergi ke tempat yang dalam lagi. Nah, ayat 5 demikian, saudara. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Koma. Kita berhenti dulu di situ, saudara. Kami tidak menangkap apa-apa. Ini argumentasi dan apologia dari Petrus, ya, argumentasi karena dia katakan begini, secara tidak eksplisit, ya, tidak langsung dia katakan, dalam hatinya dia katakan, "Guru, saya kan lahir besar di pantai Genesaret, saya anak nelayan, saya dibesarkan lahir di pinggir pantai sebagai anak nelayan, saya tahu itu mengenai laut di sini, saya sudah saya tahu mengenai geografi daripada Danau Tiberias dan Genesaret. Kenapa saya disuruh ke tempat yang dalam lagi?" Ya, ini saudara satu kalimat argumentasi, saudara, cuma tidak dinyatakan di sini. Tapi kalau kita belajar mengenai gramofologi, saudara, itu ilmu kita mengetahui bagaimana penulisan orang, emosional orang dalam tulisannya. Kita bisa tahu dia sedang marah atau sedang bahagia atau sedang kesal dari tulisan itu. Nah, termasuk di dalam sini, saudara, di dalam ayatnya yang kelima ini. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini argumentasi daripada Petrus, saudara. Ya. Jadi tidak menangkap apa-apa. Saya kan besar di sini. Saya tahu geografi daripada pantai Genesaret di sini. Ya. Kenapa saya disuruh ke tempat yang dalam lagi? Saya tahu semuanya di sini. Saya tahu mengenai oceanografi, yaitu ilmu mengenai kelautan, ya. Saya sudah tahu di sini. Kok saya disuruh ke tempat yang dalam? Ini kebiasaan Petrus dan kawan-kawan bertahun-tahun. Ya. Oleh sebab itu Yesus mau merubah pola pikir ini, saudara. Yesus mengatakan, "Pergilah ke tempat yang dalam lagi." Ya. Nah, kita akan melihat di sini, saudara, kita akan buktikan bahwa ayat 5 ini adalah ayat argumentasi dan apologia dari Petrus. Kita akan buktikan, saudara, benar atau tidak. Ya. Ternyata, saudara,
benar. Ya, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-8 bagian B, di sini ternyata benar bahwa mereka sebenarnya jujur di dalam hati nurani mereka sebenarnya enggan untuk bertolak ke tempat yang dalam lagi. Mari kita lihat, saudara, kita buktikan di ayat yang ke-8, ya, saya akan bacakan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Jadi ketika jalannya sudah penuh dengan, perahunya sudah penuh dengan ikan, dan dia melakukan itu, dan dia pergi ke tempat yang lebih dalam lagi, saudara, dan dia mendapatkan hasil yang luar biasa, yang melimpah-limpah, Petrus merasa malu. Oleh sebab itu dia katakan, Tuhan, jangan dekat kepada saya. Saya orang yang sudah berdosa. Kenapa, saudara? Karena ayat 5 itu, ya, ayat 5 itu sebenarnya dia katakan, Tuhan, saya ini menguasai daerah pesisir Genesaret. Kenapa saya disuruh lagi ke tempat yang dalam? Saya lahir besar di sini, saya orang anak nelayan. Begitu kira-kira, ya, argumentasi dan apologia daripada Petrus. Cuma tidak ditulis di sini. Tapi kita bisa tahu, ya, penulisnya itu kesel, bahagia, senang atau tidak, ya. Dari situ, saudara, kita melihat, ya. Guru, ya. Saya bacakan lagi, saudara. Ini menarik, saudara. Katakan, ya, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu juga. Ya, itu, saudara. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kami sering kita dapatkan seperti ini, saudara? Kita jujur saja, kita sering enggan melakukan hal-hal yang menurut firman Tuhan kita disuruh melakukan itu, tetapi kita sudah nyaman di dalam zona kita. Kita sudah tidak mau move on, ya. Padahal firman Tuhan mengatakan kita lakukan itu, ya, lakukan saja itu. Kita lakukan dengan sepenuh hati, ya. Saudara, kita jangan sampai berargumentasi, apalagi kita berapologia, yaitu membela diri kita yang sesuai, padahal sebenarnya itu adalah salah. Kelihatannya baik, tetapi tidak benar. Ya, itu yang sering kita lakukan, saudara. Ya, nah, saudara yang dalam Tuhan, apa aplikasinya, saudara, di dalam era seperti sekarang ini? Kalau kita melihat, kita ngalamin juga seperti itu, saudara. Seperti apa yang dialami oleh Petrus. Kita terlalu banyak berargumentasi dan berapologia, membela. Contohnya, saudara, masa pandemi ini, kita sudah bertahun-tahun, berabad-abad melakukan ibadah tatap muka. Ya, setelah ibadah kita cipika-cipiki jabat tangan. Ya, kita bergurau bersama-sama di gereja. Ya. Tetapi selama pandemi sudah memasuki tahun, sudah kurang lebih 1 tahun lebih, ini berubah. Tetapi, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Dia memerintahkan melalui pemerintah, melalui para hambanya, untuk melaksanakan 3M itu. Kita harus memakai masker, ya. Kita jangan berjabat tangan, jangan bergerombol, ya. Ini, saudara, kita harus patuh, karena pemerintah adalah bagian juga daripada Allah. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 13 ayat 1, semua pemerintahan yang ada di dunia adalah juga itu dari Tuhan. Jadi kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Kebiasaan kita, memang kita zona kita sudah nggak nyaman, saudara. Bayangkan, kita harus pakai masker kemana-mana,
Ya, kita tidak boleh lagi bertemu bahkan dengan saudara-saudara kita yang dekat. Kita harus cuci tangan segala macam untuk menghindari dari virus ini. Ini kebiasaan yang abnormal. Tetapi Tuhan menyuruh, Tuhan memerintahkan para hambanya untuk itu. Gereja tidak boleh vakum. Gereja tidak boleh diam. Gereja tidak boleh tertutup sama sekali. Oleh sebab itu, saudara, melalui gembala sidang, kita dianjurkan untuk beribadah melalui virtual, melalui Zoom. Banyak cara yang kita bisa lakukan, saudara. Jangan sampai kegiatan pelayanan terhenti. Mungkin dulu kita sudah nyaman, kita sudah enak beribadah secara tatap muka. Dan sampai saat ini, saudara, masih banyak orang-orang juga yang tidak nyaman dan bahkan tidak mau ikut Zoom. Tidak mau ikut Zoom karena apa? Enggak terbiasa. Ya, atau dan sebagainya dan lain-lain alasannya itu. Jadi Tuhan memberikan kita jalan keluarnya. Kalau tidak boleh ibadah di gereja secara face to face, Tuhan kasih jalan. Kita ibadah secara virtual, secara Zoom. Itu, saudara. Gereja tidak boleh nol sama sekali dengan kegiatan pelayanan. Harus berjalan bagaimanapun, apapun yang terjadi, pelayanan harus terjadi, harus ada. Nah, kita seperti ini, Zoom tak ada. Ya, terima kasih kepada host yang sudah berlelah, ya, tiap hari mungkin bosan juga saya pikir, ya, tapi itu panggilan, ya. Yang pemain musik juga luar biasa. Semuanya kita jemaat Liga Bonang, kita harus, saudara, mengikuti. Jangan sampai ini berhenti. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan lupa juga kita berterima kasih kepada mereka-mereka yang sudah melakukan hal, mereka sudah bekerja lebih ke tempat yang lebih dalam lagi. Akhirnya mereka diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat saudara dan saya hingga pada saat ini. Kita berterima kasih, saudara, kepada mereka yang penemu Facebook, ya, yaitu Mark Zuckerberg. Kita bersyukur karena Tuhan sudah pakai dia sehingga pada saat ini kita bisa pakai ibadah secara virtual. Kita juga berterima kasih kepada yang penemu WhatsApp, WA, yaitu John Combe. Terima kasih. Karunia Tuhan mereka terima itu tuh, sehingga pada saat ini kita bisa melakukan ibadah melalui WhatsApp. Kita berterima kasih juga kepada Zoom, penemu Zoom yaitu Eric Yuan. Tuhan pakai mereka. Sehingga pada saat ini kita jadi berkat, kita bisa Zoom. Kalau kita tidak boleh ibadah face to face di gereja, ya kita melalui Zoom. Kita berterima kasih kepada Eric Yuan. Kita berterima kasih juga kepada Gmail. Penemu Gmail itu Paul Bucket, ya. Yang penemu laptop Adam Oborne. Mereka semua ini yang mereka temukan menjadi berkat juga buat kita semuanya, saudara. Saudara dan saya bisa menjadi berkat dimanapun saudara berada. Jadi jangan kita terhalang hanya oleh karena situasi pandemi COVID-19 ini, saudara. Kita terus maju di dalam pelayanan sekalipun hanya melalui Zoom. Jangan lupa, saudara, aktif terus mengikuti ibadah doa Selasa dan Kamis. Dan Tuhan, saudara, akan berkati. Dan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, terakhir pesan moral pada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan mulai lagi mengasah rasa dan asa sebagai ciptaannya yang mulia dan berharga untuk taat dan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk firman. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kalau selama ini kami lalai
Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, melalui apa yang dilakukan oleh Petrus Tuhan, bahwa kami tidak akan berargumentasi dan berapologia ketika kami menerima firman-Mu ya Tuhan, ketika kami menerima perintah baik dari siapapun, dari hamba Tuhan, dari gembala sidang, Tuhan, kami akan siap untuk melakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dan doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur pada hari ini, hari Minggu, kita memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Selama masa COVID-19 ini, kami tetap dalam kasih dan perlindungan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama jemaat Bona maupun Liga secara virtual ini. Tapi kami mengucap syukur, tidak ada sedikit pun kekurangan kasih kuasa-Mu menyertai, memberkati ibadah pada siang Minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang Engkau pakai untuk mengingatkan kami, untuk kami seperti iman Petrus yang akhirnya dia taat, dia tahu siapa yang menyuruh untuk dia menebarkan jala yang lebih dalam. Dia taat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk mengingatkan kami pada saat-saat seperti ini. Dan buat hamba-Mu Pendeta Andri Lopati yang sudah menjadi seorang berkat, kiranya Engkau berkati dalam kehidupan pelayanannya, berkati kesehatan keluarganya semua, anak mantu juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan pada penatalayan yang sudah Engkau percayakan pada minggu ini menjadi berkat buat kami. Terlebih kami berdoa saat ini Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Jenny Kosasi bersama Pak Wir, Tuhan yang sudah Engkau percayakan untuk memimpin gereja Tuhan di Bona maupun Liga, walaupun kebaktian-kebaktian dilakukan secara online, secara Zoom, secara virtual, tapi kami tetap merasakan kehadiran Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan hikmat merikat kepada hamba-Mu, Gembala sidang kami, untuk menjalankan ibadah seperti ini. Tapi sekali lagi, tidak mengurangi berkat Allah yang kami terima di dalam ibadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan, justru kami terus berdoa buat Ibu Gembala dan Pak Wir, berikan kesehatan yang prima. Berkati Tuhan apa yang dikerjakannya. Dan kami berdoa buat anak, mantu, cucu semua Tuhan. Kami letakkan dalam pemeliharaan kasih tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Injil yang selama ini terus bekerja bersama-sama. Baik yang ada di Bonang maupun yang ada di Liga. Kami tidak besarkan satu persatu, kami berdoa bagi mereka hamba-hamba Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam setiap pelayanannya, dalam setiap memberitakan firman Allah. Engkau berkati Tuhan, berikan hikmat marifat, berikan kesehatan yang prima juga Tuhan bagi mereka. Sehingga pada saat mereka melayani Tuhan, mereka dengan kesehatan, dengan fisik yang sehat, dan boleh menjadi berkat untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dalam kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat seluruh komisi-komisi ibadah di Liga maupun di Bonang Tuhan. Komisi sekolah minggu remaja, kaum muda, kaum pria, kaum wanita, kaum lansia, kebaktian umum seperti ini Tuhan. Kiranya terus Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap pengerja Tuhan yang Engkau percayakan, setiap ketua komisi Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan di antara jemaat Tuhan yang ada di Bona maupun Liga, ada dalam sakit penyakit Tuhan, ada dalam kekurangan, ada dalam kelemahan Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan tolong bagi yang sakit, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau jamah Tuhan, siapapun yang saat ini terganggu kesehatannya, dalam nama Yesus biru-biru Tuhan sanggup menyembuhkannya. Tuhan, saat-saat seperti ini kami tahu Tuhan,
Banyak anak-anak Tuhan yang khawatir, takut, Tuhan cemas menghadapi situasi seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau menyertai kami. Dimanapun kami berada, situasi apapun kami berada, Tuhan tidak lupa untuk menjaga kami, melindungi kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa buat kasih karunia Tuhan yang terus menyertai dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan yang letih, lesu, beban berat Engkau lepaskan mereka. Engkau berikan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Engkau cukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau mereka mempunyai pergumulan yang saat ini belum dapat jawaban Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Engkau berikan jawaban doa-doa mereka, pergumulan mereka dengan sempurna menurut kehendak-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap apa yang dikerjakan, setiap apa yang dilakukan, setiap yang dibuat, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau tahu Tuhan, kalau kami mengikuti berita-berita di koran, televisi, atau melalui WA dan sarana komunikasi yang lain, Tuhan, kami tahu saat-saat seperti ini, banyak sekali orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini, Tuhan, dengan varian yang baru, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ini Engkau mengetahui semua. Kami berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tolong, Tuhan, Engkau campur tangan, Tuhan. Engkau putus mata rantai virus COVID ini di dalam nama Yesus. Kami tolak, Tuhan, untuk banyak yang terpapar COVID-19 ini. Bahkan tidak sedikit yang meninggal. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tidak mau terjadi kematian secara massal, tapi justru kesempatan seperti ini kami boleh melihat kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Engkau jadikan memang untuk ini bagi kami sebagai orang percaya, untuk kami boleh melihat, mereka tahu siapa Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong. Biar kiranya boleh ada hujan pertobatan di saat seperti ini. Kami berikan hikmat melipat Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan ketakutan, kebimbangan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus akan menguatkan kami. Roh Kudus akan membantu untuk orang-orang yang lemah di situ. Di sisi kanan kami, Tuhan. Baik itu saudara kami, pemilik kami. Kami berdoa, kiranya Engkau pakai kami, Tuhan. Mereka hilangkan rasa cemas, takut, khawatir, bimbang. Karena Tuhan Allah sampai saat ini tetap akan menyatakan kasih setianya kepada kita sebagai umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam situasi kondisi apapun saat ini, kami tetap bersandar dengan kekuatan daripada tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah perlindungan kami, kekuatan kami di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik, dan kami terus berdoa Tuhan buat tim medis Tuhan yang menjalankan tugas yang berat Tuhan, yang saat ini mereka tersebar di seluruh rumah sakit Tuhan, yang membela Tuhan, yang menolong kesehatan para orang-orang yang terpapar Tuhan di rumah sakit. Mereka mengerjakan Tuhan tugas-tugas mereka Tuhan. Yang Engkau tolong Tuhan, berikan kesehatan bagi mereka, berikan kesabaran bagi mereka. So kami tahu pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, pekerjaan yang mulia untuk penanganan sesama. Engkau jauhkan mereka dari terpaparnya COVID-19 Tuhan. Pelihara kesehatan mereka, berkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Berikan mereka rasa percaya Tuhan melindungi mereka. Lakukan dengan hati yang tulus, yang menjadi bagian untuk bangsa negara ini mendapat perawatan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, pendeta, presiden kami Tuhan, Joko Widodo yang dibantu wakil presiden Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan, Engkau berikan hikmat melipat bagi mereka Tuhan untuk memimpin bangsa negara yang besar ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada maksud untuk bangsa dan negara ini. Untuk ke depan kami boleh melihat bahwa bangsa Indonesia ini menerima balas kasihan Tuhan. Banyak pertobatan lewat peristiwa ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tolong Tuhan. Engkau melihat Tuhan
Bagi bangsa kami yang saat ini mereka ada dalam kesusahan, kesulitan secara finansial, secara fisik, apapun, kami percaya Tuhan Engkau melihat, Engkau mau turun belas kasihan-Mu di atas bangsa dan negara kami yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini. Dalam nama Yesus kami boleh melihat banyak orang-orang yang percaya diselamatkan di dalam peristiwa seperti ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali kami berdoa Tuhan untuk para eksekutif, yudikatif, dan legislatif Tuhan, kami letakkan seluruh ke dalam kuasa tangan Tuhan. Buat keluarga mereka, menteri-menteri Tuhan, para anggota DPR, kepolisian, TNI Tuhan, kami letakkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya mereka boleh bekerja bersama-sama mengatasi COVID-19 ini. Dan mereka bersama-sama kita ini juga untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapak, berkati bangsa dan negara kami ini. Berkati pemimpin bangsa kami ini. Dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan, sebelum doa berkat yang akan dinaikkan oleh Ibu Gembala, kita mau ingat akan doa yang diajarkan oleh Yesus saat berkhotbah di atas bukit. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah saudara sekalian. Angkatlah tangan saudara dengan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan menyinari wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan dan hati serta pikiran saudara saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami semua sudah diberkati. Katakan bersama-sama. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, terpujilah Tuhan.